Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kami memuliakan Engkau Bapa yang baik, Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau tetap bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau peduli dengan keberadaan hidup kami. Situasi pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tetap bersama kami. Dia akan menolong kami dan memberikan kami kebenaran. Berfirmanlah lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini terambil dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan baru 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna." Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Roma. Dan tentunya juga ini untuk kita semua, para jemaat Tuhan yang ada di zaman ini. Saudara, Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan dunia. Tentunya dunia ini menunjukkan tentang kehidupan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana tingkah laku, perbuatan-perbuatan manusia yang sudah hidup jatuh di dalam dosa. Ya, tentunya manusia tanpa Tuhan, manusia yang hidup dalam dosa, yang mengedepankan hidup dipimpin oleh kedagingannya, hidup dalam keduniawian, hidup penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kerakusan, iri hati yang merajalela hidupnya, saudara. Sehingga timbul kebencian yang mendalam, persaingan-persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saudara. Bahkan bisa melakukan pembunuhan secara fisik, pembunuhan secara mental, saudara. Karena itu tadi, karena keegoisan, karena ketidaksukaan kita kepada orang lain. Itu kelakuan-kelakuan yang serupa dengan dunia ini. Hidup yang dipimpin oleh kedagingan, hidup yang dipimpin oleh hawa nafsu yang menuju kepada kebinasaan, saudara. Menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu, saudara. Walaupun lewat kecurangan-kecurangan, walaupun lewat kebohongan-kebohongan, saudara. Itu ya konteksnya. Paulus mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, saudara. Hidupnya dipimpin dengan kedagingannya, saudara, bukan dipimpin oleh Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma dan juga mengingatkan kepada kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Tentunya kita yang sudah mengalami kelahiran kembali, lahir baru dalam Tuhan, mengenal Tuhan, juru selamat kita, hidup kita telah ditebus, hidup kita telah diperbaharui, saudara. Harus, saudara, berubah oleh pembaharuan budi kita. Budi itu berbicara tentang pikiran kita, saudara. Metanoia, harus terjadi transformasi. Bagaimana bisa terjadi pikiran kita ditransformasi? Yaitu lewat firman Tuhan, kuasa salib Tuhan, kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang harus terus perbaharui pikiran kita. Karena saudara, apa yang manusia pikirkan, itu yang dia lakukan. Kalau manusia berpikir yang negatif, berpikiran yang duniawi, berpikiran yang tentang ketamakan, kerakusan, maka kalau dia tidak cepat untuk bertobat, maka dia akan melakukan apa yang dia pikirkan. Perbuatan-perbuatan kita manusia itu hasil dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Jika kita berpikir untuk melakukan kebaikan, maka otomatis kita akan melakukan kebaikan. Jika kita berpikir untuk melakukan ketidakbaikan atau kejahatan, maka tindakan kita juga akan melakukan seperti yang kita pikirkan. Oleh karenanya, Paulus mengingatkan kita
bahwa kalau kita tidak ingin menjadi serupa dengan dunia ini, kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Pikiran kita harus dirubah, harus ditransformasi, ya. Cara pandang kita, paradigma kita, cara berpikir kita setiap hari, karena peperangan itu ada di dalam pikiran, ya. Pikiran itu medan peperangan, saudara. Kita berpikir yang baik, berpikir yang tidak baik, berpikir yang benar, berpikir yang jahat, itu ada dalam pikiran, saudara. Oleh karenanya, pikiran kita harus ditransformasi, harus diperbaharui, saudara, oleh firman Tuhan. Tuhan itu sendiri, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, saudara, akan memperbaharui pikiran kita, akan menuntun pikiran kita, membimbing pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, yang maniskah kita pikirkan, yang suci, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, seperti kitab Filipi katakan. Jika kita pikirkan itu, maka kemungkinan kita akan melakukan sesuai yang kita pikirkan. Saudara, itu harus, pikiran kita harus selalu diisi oleh firman Tuhan. Kitab Yohanes pasal 15 berkata, kamu sudah bersih, tetapi kamu harus terus dibersihkan. Dibersihkan artinya apa, saudara? Tingkah laku kita yang dihasilkan dari pikiran kita yang tidak baik, yang negatif, yang jelek, saudara, harus terus dibersihkan setiap hari, hari demi hari, saudara. Ingat, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwa kita ini, pikiran kita ini, saudara, yang terdapat manusia lama, saudara, harus terus dimatikan hari demi hari, ya. Pikiran, kehidupan dunia yang tidak baik harus terus dimatikan. Firman Tuhan berkata, bagaimana cara dimatikannya itu? Yaitu hidup kita harus diisi oleh firman Tuhan. Kehidupan kita harus selalu bergaul intim dengan Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada kita ini yang tidak baik, ini yang harus dirubah, ini yang harus terus dibersihkan, sehingga kehidupan kita semakin diperbaharui serupa seperti Kristus, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara, setiap hari kehidupan kita harus terus dibersihkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada hal-hal di dalam kehidupan manusia lama kita, saudara, masih melekat di dalam jiwa kita, saudara. Itu harus terus dibersihkan oleh firman dan kuasa Roh-Nya yang suci. Terus harus bersihkan kehidupan kita, sehingga semakin hari, saudara, kehidupan kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang selalu mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna, sehingga hidup kita terus terjadi pemulihan demi pemulihan, transformasi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita jadi saksi, hidup kita jadi berkat, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus yang telah berfirman. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak serupa dengan dunia ini. Hidup kami telah ditebus, hidup kami telah diperbaharui, untuk kami semakin hari semakin, oh Tuhan, meninggalkan manusia lama kami, menyalibkan manusia lama kami, Tuhan, dan kami, kehidupan kami terus diperbarui lewat pikiran kami yang ditransformasi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kami pikirkan menyenangkan hati Tuhan. Perkara-perkara yang di atas yang kami pikirkan, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tindakan-tindakan kami, tindakan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan pujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.